Kalau kita sudah terjun di IPNU IPPNU yang notabene itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, paling tidak kalau sudah masuk di IPNU IPPNU bisa berbicara di hadapan auden, ya, di hadapan rekan dan rekan kita, ya. Kita semuanya dituntut oleh masyarakat, ya, terutama mereka yang laki-laki, ya. Apa kebutuhan masyarakat? Kebutuhan masyarakat itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa podcast NU alumni Majelis Alumni IPNU Tukuturi yang saya hormati, bertemu kembali di edisi podcast kali ini, yang mana pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber. Beliau adalah salah satu pengurus di zaman tahun 2005, kurang lebih sekitar tahun itu. Beliau pernah menjabat salah satu PH di anak cabang Tukuturi. Dia adalah Mas Edi Zamroni, yang sekarang berdomisili di Desa Bebedan, walaupun pada saat awal berkiprah di IPNU itu beliau berasal dari Ranting Tukuturi. Untuk lebih lengkapnya, mari kita langsung sapa narasumber pada malam ini. Dan tidak lupa pada kesempatan kali ini, untuk kali pertama host akan ada 2 orang. Saya ditemani oleh rekan Burhanuddin yang beliau mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam mewawancarai seseorang. Akan tetapi nanti kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Kita langsung menyapa pada narasumber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Mas Edi? Baik, alhamdulillah, sehat. Wis aja dulu kayak pengabdi. Iya. Biasa bae Mas Edi. Kamu kaku. Ya. Oke, para pemirsa podcast itu yang saya hormati, langsung pada pertanyaan yang pertama, untuk lebih mengenal kepada para pemirsa, mungkin Mas Edi perkenalkan lebih dulu. Mulai dari nama yang jelas sudah ada, kemudian sekarang kegiatannya apa, kemudian sudah sekarang di mana, dan kegiatannya seperti apa. Monggo Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya dari Majelis Alumni IPNU Kecamatan Tukuturi. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah saya bisa dipertemukan dengan teman-teman MAI Kecamatan Tukuturi dalam kesempatan podcast malam hari ini, ya. Teman-teman MAI yang saya hormati dan saya muliakan semuanya saja, perkenalkan, nama saya Edi Zamroni, ya, saya dari Ranting Bandasari. Kalau dulu berbicara IPNU Ranting, saya berasal dari Ranting Bandasari. Wah, luar biasa. Dulu teman-teman saya yang sekarang sudah pada jadi orang hebat, ya, orang mulia, orang besar. Iya, orang besar. Mereka yang selalu membimbing saya, ya, seperti Ustadz Sirojun, Muhammad Fadil, terus dari IPPNU-nya itu Mbak Mulyana dan rekan-rekan kita yang lainnya lah. Mereka sementara ini berkat doa teman-teman semuanya, ya, dengan IPNU IPPNU mereka jadi orang yang sukses, ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini tadi saya sudah sampaikan nama, alamat saya, dan alhamdulillah untuk saat ini kami bekerja di perusahaan swasta, ya, di Kota Tegal, tepatnya di Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda, ya. Dan alhamdulillah ini berkat doa teman-teman semuanya, ya, kami bisa bekerja dengan baik, ya. Ini semuanya saya kembalikan, ya, berkat doa panjenengan semuanya, ya. Alhamdulillah sampai saat ini dari 2002
sampai dengan 2022 ya, saya masih bekerja di Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anak Tegal ya. Inilah berkat dari IPNU IPWNU ya, kami bisa seperti inilah ya. Mungkin perkenalan cukup dari kami ya. Saya persilakan kepada Mas Beno dan Mas Burhan. Ya, Silakan. terima kasih untuk Mas Edi Samroni yang sekarang menjadi orang hebat ya, orang yang berkecimpung di masyarakat yang luar biasa. Mohon maaf Mas Edi, berkaitan dengan program apa tadi, channel YouTube MAI, Majelis Alumni, responnya bagaimana berkaitan dengan podcast ataupun channel ini, apakah bisa dilanjut ataupun diteruskan, ataupun ada masukan-masukan yang menjadi agar channel ini lebih baik dan lebih bermanfaat khususnya untuk rekan-rekan IPNU yang sekarang sedang menjalankan tugas. Gimana Mas Edi? Oke, terima kasih. Saya pertama itu kaget, iya, didatangi sama teman-teman dari MAI ya, datang ke rumah ya untuk acara podcast ya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bisa dipertemukan yang kedua kalinya dan saya bisa bertatap muka langsung ya di acara podcast MAI ini ya, terkait dengan masalah podcast yang sudah berjalan ya. Ini perlu ada perbaikan dan perbaikan, itu pasti. Nah, tidak ada yang sempurna ya. Insya Allah akan menjadi sempurna. Amin. Kalau Amin. memang kita mau berusaha dan berusaha. Ya. Terkait dengan podcast ini sebetulnya sangat penting sekali di era seperti ini. Ya. Sangat penting sekali. Sebab kenapa? Karena dari sinilah ya kita bisa belajar ilmu ya, terutama di organisasi IPNU IPWNU ya. Makanya saya sarankan ya untuk podcast yang sudah ya diluncurkan oleh MAI ya, IPNU Kecamatan Dukuturi ya, ini bisa ditindaklanjuti ya dengan ya penggunaan podcast yang baik ya. Contohnya saya yakin ini di antara teman-teman IPNU dan IPWNU ya di Kecamatan Dukuturi itu masih banyak sekali yang belum tahu tentang aturan dasar rumah tangga ya, atau yang sering kita sebut dengan ADART. Bisa lewat podcast seperti ini ya kita bedah ADART IPNU dan IPWNU, dan ini sangat-sangat bermanfaat sekali untuk rekan dan rekan kita ya. Mungkin batasan dari podcast ini ya di wilayah ya atau IPNU IPWNU di Kecamatan Dukuturi ya, sekali lagi ya digunakan dengan sebaik-baiknya ya. Insya Allah dengan acara yang berkenaan dengan organisasi, termasuk ya salah satunya yang tadi saya sampaikan, bedah ADART. Ini sangat-sangat penting sekali. Sebab kenapa? Tanpa kita tahu ADART, saya yakin organisasi tidak akan berjalan dengan baik ya. Makanya sekali lagi podcast yang sudah diluncurkan oleh MAI Kecamatan Dukuturi ya, harapan saya digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan organisasi IPNU dan IPWNU. Mungkin itu Mas Burhan, Mas Beno. Ya. Mas Edi tadi sedikit membahas terkait dengan masalah podcast. Namun pertanyaan saya adalah mengulik masa lalu ketika panjenengan masih aktif di organisasi ya, masih berproses di anak cabang. Panjenengan waktu itu berarti sempat menjadi ketua lah ya, artinya mulai dari keikutsertaan IPNU, mulai dari ranting sampai menuju anak cabang, sudah bertahun-tahun Anda melakukan dan berproses itu. Apa faedah atau manfaat terbesar untuk kehidupan yang sekarang? Jadi kenapa saya melontarkan pertanyaan ini buat teman-teman atau rekan-rekan yang masih menjabat sekarang loh. Artinya iya ya, tadi jenengan bilang ada banyak alumnus IPNU yang menjadi orang-orang hebat. Ya, betul. Ada yang bekerja di dunia medis, ada yang menjadi wirausaha,
ada Ustaz. yang jadi guru, Hmm. semuanya paling enggak itu proses hipno itu yang jelas pasti ada manfaatnya. Ya. Dan monggo diceritakan kisahnya itu terkait dengan manfaatnya juga. Betul. Ibnu itu memang luar biasa. Ibnu IPPNU itu membawa manusia itu luar biasa. Luar biasa. Luar biasa sekali, Luar Mas Bram. biasanya berikan Ya. nyumpeng ngarep. Luar biasanya seperti ini. Jujur saja, saya ini adalah orang pendiam awalnya. Orang pendiam. Begitu masuk Ibnu IPPNU, ya, saya ditarget bisa ngomong, bisa bicara di hadapan rekan dan rekanita. Ya. Awal dari sini, ya. Dari Ibnu IPPNU, betul. Nah, awalnya itu pendiam, ngomong aja malu. Nah, ya. Di Ibnu IPPNU inilah, ya, ditekan, ya, rekan dan rekanita untuk bisa berbicara, ya. Ya, di depan mereka semuanya. Ya. Dari sinilah, ya, kemudian step by step, ya, sedikit demi sedikit, ya, terbiasa untuk ngomong di hadapan audien. Ya. Untuk masalah leadership juga Termasuk di antaranya itu, ya, di dalamnya pengkaderan-pengkaderan yang ada di Ibnu IPPNU ini mempelajari kepada kita semuanya, pembelajaran bekal kita, ya, untuk menghadapi di masyarakat. Sebab kenapa? Kalau kita sudah terjun di Ibnu IPPNU yang notabene itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, paling tidak ini, paling tidak, kalau sudah masuk di Ibnu IPPNU bisa berbicara di hadapan audien, ya, di hadapan rekan dan rekanita, ya. Kita semuanya dituntut oleh masyarakat, ya, terutama mereka yang laki-laki, ya, apa kebutuhan masyarakat? Kebutuhan masyarakat itu apa? Ya. Di antaranya, ya, kita bisa mensolati mayit, bisa mengurus mayit, ya, dari mulai memandikan, mengkafani, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu sebetulnya garapan Ibnu IPPNU. Ya. Dari Ibnu IPPNU lah lahir, ya, mereka ada yang bisa mengharap itu, ya, kebutuhan orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Kemudian, ya, Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, sebagai kebiasaan kita tahlilan Ibnu IPPNU. Kalau sudah masuk di organisasi Ibnu IPPNU, masyarakat akan menuntut kepada kita, bocah Ibnu kudu bisa tahlilan. Ini pasti, Mas Bram. Mas Beno, ini harus begitu. Tanpa seperti itu, berarti keikutsertaan kita di Ibnu IPPNU tidak ada gunanya. Ya. Artinya, keberadaan kita mengikuti Ibnu IPPNU paling tidak bisa bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat. Ini, ya. Kita kembali, ya. Ibnu IPPNU luar biasa membawa saya. Ya. Dulu saya pendiam, sekarang sudah bisa berbicara di hadapan audien, di hadapan teman-teman semuanya tanpa ada rasa malu, canggung dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi saya katakan ini berawal dari Ibnu dan IPPNU. Ya. Jadi masya Allah Ibnu dan IPPNU, ya, organisasi yang sangat luar biasa. Ya. 2008 saya menjabat pimpinan ranting Ibnu IPPNU. 2004 ya, 2004. Berarti 2000 di Ibnu-nya itu tahun 2002 kalau nggak salah. 2002 itu saya diranting. 2004 saya masuk anak cabang sampai 2006, ya, saya menjadi pimpinan anak cabang Kecamatan Dukuturi. Luar biasa. Zaman sekarang enak, sudah ada motor, sudah ada handphone. Dulu saya sudah, masya Allah, ya, teman-teman yang mensupport, ya, dengan terpilihnya saya sebagai pimpinan anak cabang. Ya Allah, kadang jalan kaki, kadang pakai sepeda, itu nikmat sekali. Dukuturi pepet, ya. Dukuturi, iya. Bondasari, Dukuturi, Pengabuan, itu pakai sepeda, masya Allah. Saking, ya. Aduh, sekarang alhamdulillah sekarang sudah alhamdulillah masih iya, banyak. Masya Allah sekarang sudah ada sarananya tercukupi. Mestinya ini logikanya Ibnu-nya harus lebih maju. Mestinya seperti itu logikanya. Ya semacam-macam lah. Dengan keberadaan perjalanan saya di anak cabang dan lain sebagainya, ya terkadang namanya manusia,
mereka kadang ada yang sungkan ya pas saat kegiatan ya, kadang nggak bisa bertemu di saat kegiatan, ya itulah manusia lah ya. Kadang kita nggak bisa harus menekan mereka untuk bisa bertemu ya di setiap kegiatan dan lain sebagainya. Itulah uniknya IPNU IPPNU. Begitu sekali kita ketemu, kita kangen luar biasa, kita bercerita tentang IPNU IPPNU ya, semakin semangat dan semakin semangat ya. Itu gambaran perjalanan saya ya. Terima kasih tadi telah diulas ya secara gamblang. Mas Edi Samroni yang dulunya pendiam, yang dulunya nggak bisa ngomong di audiens, berkat di IPNU beliau sudah menjadi salah satu ustadz ya atau khotib ataupun salah satu imam di Masjid RSI ya. Itu luar biasa memang manfaat di IPNU. Kaitannya dengan kendala-kendala ataupun IPNU sekarang kan banyak dipermudah dengan HP, dengan motor, harusnya memang lebih baik. Harapan-harapan panjenengan untuk anak-anak IPNU ataupun rekan-rekan IPNU sekarang bagaimana Mas Edi? Ya, untuk IPNU IPPNU sekarang ini ya, dulu kita sering mendengar ujung tombak dan ujung tombok ya. Kalau zaman sekarang ini nggak seperti itu lagi mestinya, ya kan? HP sudah ada, kering, mestinya dia itu sudah pegang uang, ya. Jadi ujung tombak dan ujung tombok ini sudah tidak lagi menjadi satu beban yang diterima oleh rekan dan rekan kita, ya. Apa? Ya, kalau sudah IPNU IPPNU mapan katakanlah, ya, dalam hal finansialnya, harapan saya satu, ya, benar-benar organisasi IPNU IPPNU dimatangkan, jangan separuh-separuh. Mengikuti IPNU IPPNU harus dimatangkan. Tadi awal saya sampaikan, ya, apa yang menjadi landasan organisasi, terutama ADART, itu wajib kita tahu. Insya Allah dengan mempelajari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kita berjalan di relnya kita, di relnya IPNU IPPNU. Insya Allah organisasi itu akan bermanfaat. Ya, mungkin itu Mas Burhan, Mas Nuh. Ya. Tadi dikatakan bahwa saya tertarik sekali dengan kegiatan-kegiatan Mas Edi yang sekarang. Tolong ceritakan biar nanti bahwa pemirsa itu nggak cuma tahu manfaat IPNU, cuma bisa tahlil, cuma bisa berjanji dan sebagainya, tapi ada aplikasi yang lain yang kaitannya langsung dengan pekerjaan atau kegiatan yang bisa menghasilkan profit. Ya, terima kasih. Itu juga lagi-lagi gara-gara kami itu barangkali disampaikan bahwa beliau juga punya biro. Itu juga lagi-lagi saya katakan IPNU, ya, dari IPNU dan dari IPNU, ya. Alhamdulillah saat ini dari mulai tahun 2008, ya, kami sudah menggeluti itu, ya, tur, ya, itu memang nggak mudah, ya. Dulu pertama kali saya punya nama Tur Persada. Tur Persada saya diajak sama teman, ya, ganti travel yang sekarang saya jalani namanya RISH, ya, RISH. Ya, itu diambil dari sebuah kitab kuning milik orang NU, ya, RISH. Itu nama kitab Riyadus Sholihin, ya. Riyadus Sholihin itu berarti usahanya orang-orang soleh untuk mencapai satu kejayaan, ya, untuk mencapai keinginan, ya, Riyadus Sholihin, Riyadhah, ya. Jadi diambil dari salah satu kitabnya orang NU yang namanya Riyadus Sholihin, saya singkat menjadi RISH, yang saat ini saya jadikan sebagai biro perjalanan, ya. Dan alhamdulillah, ya, di perjalanan RISH itu sendiri, ya, secara tidak langsung tadi saya katakan, dari IPNU dan IPNU kami bisa bicara di depan mereka, peserta ziarah, peserta wisata dan lain sebagainya. Awalnya mulai dari panitia ziarah dulu, ya. Betul sekali. Dulu terbiasa, kemudian ya berawal dari situlah. Kita teman-teman dari IPNU dulu sering berziarah bareng, ya, berawal dari situlah. Ya, kemudian
dengan keberanian, ada mental juga, ya, ada mental, kemudian ada keinginan juga, ya. Akhirnya kami menggeluti itu, ya, dan sampai sekarang alhamdulillah berkat doa rekan dan rekan kita, Biro Perjalanan RIS ini bisa jaya sampai sekarang, alhamdulillah, ya. Mungkin itu Mas Beno. Di akhir obrolan pada malam hari ini, saya mungkin dan Mas Beno sangat-sangat berharap acara podcast kali ini ataupun program proses ini bisa berjalan. Jadi saya minta dukungan, motivasi, dukungan dari Mas Edi untuk bisa mendukung podcast ini. Oh pasti, iya pasti. Jadi pasti. intinya dari kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengupload yang bisa bermanfaat untuk Ibnu ataupun adik-adik kita yang sedang menjalankan kepengurusan atau menjalankan amanah di kepengurusan sekarang. Mungkin itu cukup ya Mas Beno ya. Pemirsa, Terima kasih. ya, bisa langsung disimpulkan bahwa untuk perbicaraan atau wawancara kali ini banyak sekali hal-hal yang bisa diambil manfaat atau bisa dijadikan sebuah pelajaran ya, baik untuk diri saya, narasumber maupun Mas Burhan, ataupun untuk pemirsa dari adik-adik kita dari Ibnu yang sampai malam hari ini, sampai detik ini masih berproses atau masih berjalan di pimpinan anak cabang atau ranting, sehingga mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat. Amin. Amin. Dan kami seperti yang Mas Burhan katakan bahwa kekurangan yang jelas masih banyak sekali, makanya kami Butuh mohon masukan. butuh masukan dari semua pemirsa untuk bisa mensupport acara ini. Mungkin seperti itu saja dulu edisi kali ini. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Jaya selalu podcast MAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.